Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, anak band berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, kami mau baca firman Tuhan. Tuhan Yesus katanya. Amin. Terima kasih buat anak saya, anak band yang pintar telah berdoa untuk kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pada pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai 30. Baik, judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya tetap berjuang. Firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di hadapan satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah nasihat untuk tetap bertahan. Nasihat untuk tetap bertahan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa di dalam mengiring Tuhan tentu tidak selalu mudah. Ada begitu banyak pergumulan, tantangan, cobaan, dan godaan yang akan terus menghampiri kehidupan kita selama kita masih di tengah dunia ini. Nah, hal yang sama bahkan mungkin lebih sulit pernah dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan mereka dengan suratnya, yaitu Filipi pada pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Dia menasihati jemaat di Filipi agar mereka tetap tekun dan tetap bertahan di dalam Kristus Tuhan. Dan saudara-saudara, wajar saja kalau Rasul Paulus menasihatkan mereka agar tetap bertahan. Karena betapa sulitnya pergumulan mereka, betapa sulitnya tantangan yang mereka hadapi sebagai anak-anak Tuhan pada masa itu. Mereka yang sering sekali mendapatkan penganiayaan, ancaman, dan oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan yang demikian, maka mereka membutuhkan suatu nasihat untuk meneguhkan iman mereka. Dan saudara, Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka terus berpadanan dengan Injil Tuhan. Artinya bahwa mereka terus dalam perjalanan hidup mereka selaras dengan Injil itu sendiri. Dan kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, dia juga menasihatkan agar jemaat di Filipi itu agar mereka teguh berdiri. Teguh berdiri. Dalam pasal-pasal ini saudara yang terkasih nama Tuhan, akan sering sekali kita menemukan kata-kata yang bernuansa militer atau yang bernuansa pertempuran. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kata teguh berdiri dalam bahasa Yunani-nya sendiri itu memakai kata steko, yang sering sekali dipakai untuk istilah orang yang berjuang di arena gladiator, yang harus mempertahankan nyawanya, karena silap mata sedikit salah akan mengakibatkan cedera atau bahkan juga kematian. Oleh karena itu, kepada jemaat di Filipi, Paulus memakai kata steko agar mereka teguh berdiri dalam iman. Kata steko yang sering dipakai istilah untuk orang-orang yang berjuang di arena gladiator yang tipis saja akan kehilangan nyawa. Artinya, teguh berdiri walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau pada zaman dahulu di Kekaisaran Roma, dan bahkan juga di budaya-budaya pada zaman dahulu,
sering sekali ada budaya gladiator. Apakah antara manusia dengan binatang, ataukah antara manusia dengan manusia yang lain, saling membunuh, saling mencelakai. Dan hal-hal seperti itu, atau di dalam pertandingan seperti itu, mereka harus selalu waspada, dan mereka harus selalu teguh berdiri. Karena begitu mereka terjatuh, begitu mereka lemah, jatuh, dan itu akan berakibat fatal. Kalau musuhnya itu baik, kalau musuhnya itu masih berperi kemanusiaan, dia tidak akan dibunuh, mungkin akan ditolong dan lanjutkan pertandingan. Tetapi jika musuhnya itu barbar, maka dia langsung dibunuh di tempat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu mereka harus teguh berdiri. Para gladiator harus teguh berdiri, supaya mereka jangan sampai terjatuh dan akhirnya dikalahkan. Dan kalau kalah, bisa-bisa maut ujung-ujungnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kepada jemaat di Filipi dikatakan kepada mereka agar mereka teguh berdiri dalam iman, agar mereka tidak terjatuh, agar mereka tidak tergeletak, agar mereka tidak menjadi lemah. Sedikit pun mereka tidak boleh lengah, agar mereka tidak bisa menjadi kalah di dalam perjuangan hidup, di dalam pergumulan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di hari-hari hidup kita di zaman sekarang, tantangan itu tidak sedikit. Tantangan itu banyak, hari demi hari kita menghadapi yang namanya pergumulan. Apalagi di masa pandemi ini, pergumulan lebih banyak lagi. Godaan pun untuk berbuat dosa lebih banyak lagi. Saking banyaknya pergumulan, maka godaan pun semakin banyak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, agar kita tetap teguh di dalam iman. Kita tetap teguh dalam iman, seperti kita mempertahankan nyawa kita, seperti kita mempertahankan jiwa dan raga kita. Kita teguh di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, itulah yang sebabnya dikatakan pada bagian ini, agar mereka berpadanan dengan Injil Tuhan dan tetap teguh di dalam iman mereka. Kita pun harus tetap berpadanan dengan Injil Tuhan. Antara iman dan perbuatan kita harus selaras. Dan di antara perjalanan hidup yang mungkin saja mengalami pergumulan yang berat, kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini juga dikatakan dengan tiada digantarkan oleh lawanmu. Kata digantarkan ini juga adalah kata-kata yang juga berhubungan dengan istilah perang sebenarnya. Nah, kalau pada zaman dahulu peperangan biasanya menggunakan kuda. Dan kalau kawanan kuda, ratusan dan ribuan kuda berderap maju dan berlari, maka musuh yang mendengar jika kekuatan mereka lemah, mereka akan bersembunyi atau bahkan juga akan melarikan diri dari peperangan, karena takut, karena jumlah musuh ini begitu banyak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kata dikatakan pada bagian tidak digentarkan, itu seperti orang-orang yang siap berjuang, yang siap berperang, walaupun deru musuh banyak sekali. Saudaraku yang terkasih, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan Kristus Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit kalau kita lakukan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu melakukannya. Tetapi bagaimana supaya kita tidak gentar? Supaya kita tidak gentar membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan bersandar kepada Tuhan, dengan beriman sungguh kepada Tuhan, bahwa apa yang aku perbuat hari ini adalah untuk Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memampukan saya melakukannya. Tetapi jika kita berpikir dengan kekuatan kita, pasti kita akan gentar. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Pada bagian ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang percaya seharusnya tidak akan gentar, karena justru ketika kita semakin kuat, maka itu akan tanda kebinasaan kepada lawan kita, orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil. Itu akan tanda bagi mereka akan kehancuran, kejatuhan mereka. Tetapi itu akan menjadi tanda bahwa kita benar-benar mendapatkan kekuatan Tuhan, tanda kemenangan yang datang dari Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata dalam mengiring Tuhan, jika kita menghadapi kesulitan,
maka kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak boleh menjadi kecut dan menjadi sedih dan lemah. Tapi justru dikatakan kepada kita bahwa ternyata itu adalah suatu kasih karunia. Karena dikatakan pada 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, ketika kita dihadapkan kepada suatu kesulitan atau bahkan penderitaan, itu adalah suatu kasih karunia. Kasih karunia bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan kita turut menderita bagi Kristus Tuhan, berarti kita turut merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tuhan telah terlebih dahulu merasakan apa yang menjadi derita kita. Bahkan Dia rela mati bagi kita. Jadi jika ternyata kita juga turut merasakan apa yang dirasakan Tuhan, itu adalah suatu kasih karunia. Jadi berbahagialah jika kita merasakan penderitaan karena pemberitaan Injil. Jadi berbahagialah jika kita merasakan kesulitan, kesesakan karena pelayanan. Karena ternyata itu adalah suatu kasih karunia. Karena ternyata itu adalah salah satu yang sangat berharga, di mana kita turut menderita bagi Dia, bagi Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu kemudian dikatakan kepada kita bahwa di dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa Paulus sudah pernah merasakan pergumulan yang berat. Bahkan juga masih dirasakan sampai kepada akhir ketika dia menuliskan surat ini. Tetapi itu bukan alasan untuk menjadi mundur. Itu bukan alasan untuk menjadi tawar hati. Tapi itu menjadi alasan untuk maju di dalam pelayanan, untuk maju dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita tetap tekun, tetap berjuang di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Apa yang kita harus perbuat saat-saat ini? Tenagamu, pikiranmu, uangmu, kekayaanmu, segala sesuatu dalam dirimu, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Lakukan itu menjadi suatu perjuangan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dari kebenaran-Mu. Biarlah Engkau ya Allah kami selalu memberikan kami pertolongan. Kuatkan kami ya Allah, agar kami kuat di dalam kasih kemurahan-Mu. Tetap tekun dalam Engkau, tetap teguh berdiri dalam iman kami kepada Tuhan. Dan dikala kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Dan dikala kami berkekurangan, Tuhan berikan kami kecukupan dan bahkan kelimpahan. Dikala kami berkesusahan, Tuhan berikan kami penghiburan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.